Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya doakan mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat. Baik, di kesempatan kali ini saya bisa upload kembali sebuah video, bisa react kembali sebuah video. Satu video yang mengulas tentang satu peristiwa yang begitu mengecewakan bagi kita rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, juga bangsa Malaysia ya. Satu peristiwa di mana peristiwa pengibaran bendera Indonesia dan bendera Malaysia bareng dengan bendera Israel, tapi dalam waktu yang berbeda. Oke, dan lebih menyakitkan lagi di mana di situ dinyanyikan lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, juga lagu negaraku. Oke, bagaimana menurut kalian ya? Pastinya ini sesuatu yang menyakitkan baik untuk Indonesia ataupun untuk Malaysia. Oke, kapan ini terjadi dan bagaimana ceritanya? Lebih jelasnya kita akan coba lihat videonya dulu, dan silahkan teman-teman bisa komentar, kemukakan pendapatnya di kolom komentar. Tapi kita lihat dulu ya videonya yang diulas kembali oleh sebuah channel dari Malaysia. Jangan kemana-mana, langsung aja kita ke videonya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini viral video bendera Malaysia dan juga bendera Israel dikibarkan bersama. Nah, ini yang Malaysia ini ya. Dan memang mengundang kemarahan rata-rata orang Islam, termasuk juga orang Indonesia. Ya, banyak yang menyokong Palestin. Tetapi ada juga beberapa orang yang hina Malaysia dan juga mengatakan macam-macam tentang Malaysia. Kononnya Malaysia ini dah jadi tali barut lah, negara suka klaim lah, dah menjalin kerjasama dengan Israel lah. Saya tahu semua orang bebas untuk komen, semua bebas untuk mengeluarkan pendapat. Bahkan ada yang lebih teruk, tapi saya remove. Dan saya nak orang Indonesia tengok pula video ini, apa perasaan orang. Oke, ini peristiwa bendera Indonesia barengan bendera Israel ya. Teman-teman silahkan bisa berkomentar nanti ya. Ini jelas ada orang Indonesianya, ada oknum Indonesia ya. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya. Oke, ini kelihatan banget orang-orang Indonesia ini ya. Oknum-oknum Indonesia yang mungkin pro Israel. Sahabat semua, video tadi itu adalah dalam 2 tahun yang lepas dan memang ia nyata. Saya rasa Israel ini sengaja buat macam tu 2019. dan tunjuk kepada dunia bahawa mereka kononnya bertoleransi, negara yang aman dan mengalu-alukan sesiapa sahaja yang ke sana. Dan ia juga satu strategi supaya negara-negara Islam yang tidak mengiktiraf negara haram jadi Israel ini, bila sampai ke sana mereka gandingkan bendera negara dengan bendera mereka. Paling licik lagi apabila mereka memainkan lagu negara pelancong tadi. Bila lagu negara dinyanyikan sebagai tanda hormat, sebagai tanda patriotik, maka pelancong pun
akan berdiri dan beri hormat bagi menyanyikan lagu tersebut. Secara tak langsung, bila kita berdiri, kita telah pun mengiktiraf, membenarkan dan menghormati negara mereka, kerana kita berdiri di hadapan bendera mereka yang berkibar. Sahabat semua, Israel ni memang licik, bangsa mereka memang sangat licik. Kenapa perlu nak kibar bendera dan kena nyanyi lagu negara bila dalam bot? Apa tujuan sebenarnya? Kita hanya nak ke suasana aja, tengok pemandangan, tengok tempat-tempat yang menarik ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada kena mengena dengan tiba-tiba digandingkan bendera dan dikibar bersama-sama, kemudian dinyanyikan lagu negara. Mungkin sebab itulah bangsa Arab tidak datang ke Israel dan negara-negara Arab pun melarang rakyat untuk pergi ke sana bagi menjaga dan mencegah perkara yang tidak diingini. Bila hal-hal sebegini berlaku, maka bagi mereka yang cintakan Palestin pasti tidak akan sanggup untuk melihat negara haram itu dijulang dan diiktiraf. Sahabat semua, rakyat Malaysia dan rakyat Indonesia, marilah sama-sama kita berganding bahu, rapatkan saf untuk terus mendukung dan mempertahankan bumi Palestin, bumi Anbiya. Janganlah kita bersengketa dan saling merendahkan dan menghina hanya untuk terlihat lebih hebat daripada negara lain. Sedangkan kita banyak persamaan berbanding perbezaan. Bahasa sama, agama sama. Jadi alangkah baiknya kita utamakan persamaan demi kesatuan. Sahabat semua, warga Palestin pun pasti berharap yang sedemikian. Siapa lagi yang akan membantu dan terus menyokong bumi Anbiya Palestin ini kalau bukan kita? Sahabat semua, saya selitkan dalam video ini sejarah penjajahan Israel kepada bumi Palestin. Meskipun saya dah upload sebelum ni, tapi saya selitkan juga untuk tontonan bagi orang yang belum tengok sebelum ini. Sahabat semua, negara Palestin adalah negara para nabi dan negara yang berkah sebab di dalamnya terdapat Masjidil Aqsa, kiblat pertama orang Islam. Sebelum kita menghadap ke Kaabah, Rasulullah SAW pertama kali menghadap ke Baitul Maqdis, iaitu ke Masjid Al-Aqsa. Dan di sekitar Masjid Al-Aqsa penuh dengan berkah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya, iaitu Nabi Muhammad SAW, pada malam hari daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi Masjidil Aqsa dan sekitarnya Allah berkati, tetapi tahukah kita semua sekarang ni Masjid Al-Aqsa bukanlah lagi dalam kekuasaan orang Islam, bukanlah lagi dalam jagaan orang Islam. Ia sekarang dipegang oleh Israel. Welcome to Israel. Pertama sekali, dulu pada tahun 1948 terjadinya perang antara orang Arab di sekitar Palestin membantu dan juga ikut berperang sebenarnya dengan Palestin. Antara negara yang ikut berperang adalah Mesir, Jordan, Iraq, Syria. Ini antara negara yang membantu dan ikut sekali menghantar tentera untuk berperang dengan Palestin. Mereka menyerang Israel, negara yang kecil, jumlah yang sedikit dan dikelilingi oleh negara-negara orang Arab yang mana mereka satu bahasa, satu agama, satu budaya. Tetapi apabila berlakunya peperangan di antara Arab dan juga Israel yang bermula pada 30 November 1947 sehingga berakhir pada 20 Julai 1949, yang mana akhirnya pada peperangan tersebut negara Arab dikalahkan oleh Israel. Walaupun orang Arab ramai, tapi tidak mampu mengalahkan Israel yang disokong oleh USA, negara-negara Eropah yang besar yang lain. Dan juga mereka mempunyai senjata yang canggih, moden, dan sebenarnya berbagai lagi bantuan yang diberikan oleh negara Eropah kepada Israel. Sehinggalah sebagian besar negara Palestin yang dulunya besar yang kita boleh nampak dirampas oleh Israel. Dan orang-orang Palestin ini diusir dan dibunuh. Bila kita lihat peta sekarang ni, hanyalah beberapa negeri sahaja yang tinggal, antaranya adalah Gaza dan juga tebing barat. Dan kedua-dua negeri ini disebutkan sebagai Palestin. Palestin juga terpecah kepada dua, iaitu Gaza lain, tebing barat lain. Yang mana juga pada hari ini bila kita buka Google, negara Palestin sebenarnya telah pun ditukar kepada negara Israel di Google. Meskipun begitu, kita umat Islam di Malaysia, Indonesia, Qatar dan beberapa negara lain tetap tidak mengiktiraf kewujudan negara Israel. Maka berbalik kepada kenapa orang Arab tidak membantu Palestin. Perkara ini adalah disebabkan bila negara-negara Arab ni kalah, maka mereka telah membuat perjanjian damai dan berbagai-bagai perjanjian lagi yang dapat menguntungkan kedua buah negara lah kononnya. Dan negara Arab seperti Iraq juga dihancurkan oleh USA. Syria juga dihasut dan akhirnya
perang puak yang membuatkan Syria hancur pada hari ini. Banyak lagi negara-negara Arab sebenarnya tidak lagi berdaya, mereka lemah, sehingga akhirnya pada hari ini negara-negara Arab ini yang berjiran dengan Palestin tidak lagi berani melawan Israel, dan negara-negara Arab yang lain tidak membenarkan karena ada Amerika, Palestin. Sehinggalah negara-negara Arab ini dan Eropa berlembut dan perlahan-lahan menerima Israel pada hari ini. Lihatlah Arab Saudi, tahun ini mereka membenarkan orang Israel masuk ke Riyadh. Lihatlah UAE, mereka siap iktiraf dan bekerjasama dengan Israel. Mesir juga, sejak perubahan politik yang besar, maka kedutaan Israel yang ada di Mesir juga diwujudkan. Jika kita nak masuk ke Palestin, mestilah melalui kedutaan Israel dan kena mengiktiraf kewujudan negara haram Jadah ni. Tetapi ada juga beberapa negara Arab yang tegas dan tidak mengiktiraf negara Israel, antaranya adalah Qatar. Dan sebenarnya orang-orang Arab ni pun tidak sukalah kepada Israel, dan mereka sangat kasihan kepada orang Palestin sebab mereka adalah saudara se-Islam. Seperti mana juga kita ingin membantu orang-orang Palestin. Tetapi apakan daya, negara dah lemah, tidak mampu untuk melawan Israel. Sahabat semua, sebenarnya ada dua jalan untuk masuk ke Palestin. Pertama melalui Jordan, yang kedua melalui Mesir. Sehinggalah kalau kita nak masuk ke sana dengan mudah, maka kita kena masuk melalui Israel dan menggunakan visa Israel. Kiranya kita kena datanglah ke negara Israel tu, bukan ke Palestin, sebab mereka menutup antara Gaza dengan Tel Aviv. Tel Aviv ni untuk Yahudi lah, dan Gaza sama aja untuk terkepung mungkin Palestin. Sebab Gaza sekarang ini masih lagi bertahan, dan itulah wujudnya negara Palestin di bawah pemerintahan Hamas. Dan sebenarnya Israel ini takut. Mereka takut dengan balon yang terbang, mereka takut dengan roket daripada Hamas dan sebagainya. Sehinggalah bila orang ziarah ke negara tersebut, maka mereka akan melarang pergi ke Gaza. Sahabat semua, orang-orang Arab yang cintakan saudara Islam Palestin memang tidaklah akan datang ke Israel menggunakan visa Israel, mengiktiraf negara Israel. Mereka malu dan tidak sampai hati orang Palestin melihat mereka datang ziarah tanpa membantu. Antara lainnya juga mereka tidak mahu membantu ekonomi Israel. Apabila mereka datang berziarah dekat sana, maka sebenarnya mereka telah pun membantu ekonomi Israel. Sahabat semua, yang banyak membantu orang Palestin ini adalah daripada luar, daripada Malaysia, Indonesia, malah membuat sekolah, universiti, hospital dan sebagainya. Dan ada juga sebahagian kecil negara Arab yang membantu daripada segi diplomatik, kewangan, politik dan sebagainya. Tapi tidak banyak. Yang banyak adalah tidak peduli. Jadi sahabat semua, Palestin ini susah nak merdeka jika hanya mereka sahaja yang di dalam negara tersebut berjuang membebaskan Palestin. Palestin hanya boleh dibebaskan jika orang Islam di seluruh dunia bersatu, jika orang Islam di seluruh dunia kuat. Tapi sekarang umat Islam sendiri berpecah. Orang Arab sendiri tidak sebuluh, masing-masing dengan hal sendiri. Malah makin teruk lagi. Tengoklah UAE dan negara-negara Arab yang lain. Benar-benar. Dan sebenarnya Palestin ini bukan dibebaskan oleh orang Palestin sendiri, tetapi dibebaskan oleh orang Islam yang datang daripada luar. Sebagaimana kita tengok sejarah sebelum ini, bila umat Islam kuat, maka yang membebaskan Palestin adalah di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab pada tahun 16 Hijrah, iaitu 638 Masehi. Dan ketika Daulah Umayyah dan Abbasiyah, wilayah Palestin ini dibangun dan dijaga dengan baik. Tetapi bila umat Islam lemah, khalifah seterusnya juga banyak yang berfoya-foya, sehinggalah jatuh balik kepada Yahudi. Kemudian Islam kembali kuat dan bangun berjuang untuk membebaskan Palestin, iaitu di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Maka mereka berhasil membuka balik Palestin ataupun disebutkan Jerusalem pada 2 Oktober tahun 1187. Ketika kejatuhannya Khilafah Islamiyah pada tahun 1924 dan negara Islam berpecah, kemudian pada tahun 1948 Palestin pula jatuh kepada Yahudi sehingga ke hari ini tahun 2022. Kita tidak dapat membebaskan Palestin sehingga umat Islam bersatu, negara-negara Islam bersatu hati dan juga bersatu dalam tindakan. Dan sebenarnya umat Islam ini ramai, dianggarkan 2 bilion umat Islam di seluruh dunia, tapi seperti buih di lautan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, hampir tiba masanya akan dikerumuni oleh manusia seperti mana orang-orang yang mengerumuni hidangan. Kata seorang sahabat, "Ya Rasulullah, adakah pada waktu itu kami sedikit?" Nabi SAW menjawab, "Tidak. Sebaliknya kamu ramai, tapi kamu menjadi seperti buih-buih di lautan. Allah mencabutkan rasa gerun di hati musuhmu dan memasukkan perasaan wahan ke dalam hatimu." Sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, apakah itu wahan?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Cintakan dunia dan takutkan mati. Itulah yang terjadi kepada kita. Sebenarnya inilah yang kita rasai sekarang ni. Kita lebihkan dunia dan kita bermalas-malasan dengan akhirat. Jadi saudaraku sekalian, marilah kita sama-sama mencari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah, melakukan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya,
sama-sama juga kita sentiasa mengingatkan generasi akan datang, mengingatkan generasi muda kita bahwa Palestin perlu dibebaskan kerana ia adalah tempat suci umat Islam. Dan kita kena sedar juga bahwa perjuangan kita belum berakhir, dan pada akhir zaman nanti Islam juga akan menang. Jadi cukup sekedar itu sahaja. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian satu ulasan ya, bagaimana peristiwa ini terjadi di sekitar tahun 2019 ya, tapi oleh channel Malaysia kembali diulas ya. Satu peristiwa, ada pengibaran bendera Indonesia, juga ada pengibaran bendera Malaysia di waktu yang berbeda ya, dan di mana lagu kebangsaan Indonesia Raya juga ada negaraku juga diikut sertakan dalam pengibaran bendera itu. Satu hal yang menyakitkan sekali ya buat Indonesia ataupun Malaysia. Jelas bisa kita simpulkan bahwa ini satu propaganda dari Israel ya. Juga ada oknum-oknum, baik oknum Indonesia ataupun oknum Malaysia yang jelas pro dengan Israel ya. Oke, di negara manapun ya, seluruh dunia pun ya, pasti ada oknum-oknum yang pro dengan Yahudi ya, ataupun Israel ya. Kita tahu bahwasanya negara Indonesia itu negara Islam dengan mayoritas Islam, juga ada Malaysia. Jelas sampai hari ini, sampai detik ini belum mau membuka hubungan bilateral dengan Israel ya. Tidak mungkin ya, ini mewakili suatu bangsa ya. Dari peristiwa ini, baik itu Indonesia ataupun Malaysia, ini jelas oknum yang pro dengan Israel ya. Dan oknum itu datang ke Israel ataupun mungkin dalam acara wisatawan ke Israel, dan dari Israel mungkin punya satu tujuan tertentu, di mana ini ada beralasan ataupun berdalil untuk menunjukkan bahwasanya setiap pengunjung ke Israel itu harus dihormati dengan cara mungkin mengibarkan bendera bersama Israel ya. Tapi ini kalau menurut kita merupakan satu kelicikan dari Israel saja ya, karena kita tahu Israel itu dikenal sebagai negara yang image-nya emang di mata orang bangsa Islam ya, bangsa-bangsa ataupun negara-negara Islam itu benar-benar image yang jelek ya. Dan makanya itu seperti Indonesia mayoritas Islam, Malaysia dan di Brunei, seperti Brunei dan sebagian di daratan Arab sana juga tidak mau membuka hubungan kerjasama dengan Israel. Karena kenapa? Sampai detik ini ya, di mana kesan ya yang disematkan oleh Israel sebagai negara penjajah pun sampai hari ini masih disematkan dan masih terjadi ya. Seperti halnya bagaimana Israel menguasai sebagian daerah di Palestina ya. Oke teman-teman, dan tentunya ini satu propaganda dari Israel yang ingin menunjukkan kepada dunia ataupun kepada umat Islam di dunia ya, bahwa menunjukkan inilah Israel yang negaranya emang tidak seperti yang dibicarakan intoleran, tapi sangat toleran ya. Tapi ini bukan hal yang diharapkan ya oleh negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia ataupun negara-negara Islam yang tidak mau berhubungan bilateral dengan Israel ya, karena dikarenakan hal yang seperti yang saya sebutkan di atas tadi ya. Oke, ini peristiwa di tahun 2019 ya, bagaimana kelicikan Israel
ya, dengan cara mengibarkan bareng bendera Indonesia, bendera Malaysia dengan menyertakan lagu kebangsaan. Satu propaganda yang jelas sangat menguntungkan pihak Israel ya, dan sangat merugikan buat Indonesia dan Malaysia, dan juga menimbulkan kesan yang jelek tentunya ya, terutama bagi orang-orang Palestina yang mungkin punya pemikiran yang agak sedikit awam ya, bahwa ini hanya sosial media yang terkadang tidak mewakili dari keseluruhan bangsa Indonesia ataupun bangsa Malaysia dengan apa peristiwa yang terjadi di video tadi. Oke deh, mudah-mudahan hal ini tidak terulang kembali ya. Cukup ini aja ulasan saya. Kalaupun ada yang kurang, saya mohon maaf ya. Kalaupun ada salah, saya mohon maaf ya. Yang jelas negara Islam seperti Indonesia, negara yang mayoritas beragama Islam, negara Malaysia demikian juga ya, seperti Brunei, seperti negara-negara di bagian daratan Arab ya, masih banyak juga masih banyak yang tidak mau menyambung hubungan bilateral dengan Israel ya, karena alasan-alasan yang sudah saya ungkapkan tadi ya. Oke, demikian ya. Mudah-mudahan sedikit bisa menjadi tambahan wawasan kita, baik dari video yang saya react ya, ataupun penjelasan saya yang penuh dengan kekurangan ini. Terima kasih. Mudah-mudahan Indonesia ataupun Malaysia tetap bisa menjaga hubungan baik dengan Palestina tentunya ya, karena Indonesia Malaysia tentunya sangat mencintai Palestina karena ada ikatan akidah Islam ya, bahwa kita adalah satu akidah Islam, di mana setiap saudara muslim yang tersakiti tentunya kita akan merasa sakit ketika ada yang menderita. Tentunya kita sebagai warga masyarakat yang mayoritas Islam tidak akan tinggal diam. Terima kasih atas segala kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.